Gue inget banget waktu bulan Mei, gue itu dibully ya teman-teman ya. Gue itu dibully gara-gara gue bilang, wah market kita bakal crash yang sangat keras. Bitcoin bakal tembus ke 500 juta. Gue dibully tuh, ya kan. Gila lu bang, harga Bitcoin sekarang 900 juta. Masa iya bisa turun sampai ke 500 juta gitu kan. Nah, ditambah lagi gua bikin video, gua jual semua BNB gua ya. 21,6 BNB gue inget banget. Dan kalian bisa tonton ulang dua video ini, gua nggak hapus ya teman-teman ya. Ya sebagai bukti digital lah ya kan. Nah, itu di situ kalian bisa lihat komennya 90% itu head comment, semuanya ngehina gua, semuanya bully, semuanya bilang dasar gua goblok segala macam, dan akhirnya mereka jatuh miskin di bulan Mei, Juni, Juli gitu ya. Bahkan ada yang ngancem gua tuh, alah lu bang, kerjaan lu nebar food doang, ini itu ngasih bad news doang ya. Awas ya kalau Bitcoin sampai bull, Bitcoin gak bakal turun ke situ. Dan gue masih ingat, kadang gue ulang-ulangi deh nonton dua video ini, sangat lucu banget gitu, karena gue tuh suka gitu baca-baca komen orang-orang yang baru main kripto, berharap kaya, tapi nggak ngerti teknikal, nggak ngerti kripto itu apa. Gue bukan ngeremehin ya, bukan gue ngerasa sok pintar atau segala macam tuh, enggak. Tapi yang satu yang jelas ya, kalian kalau ilmu kalian masih dangkal, jangan sok-sok lebih hebat. Ya memang kita sama-sama belajar, gue juga masih belajar, tapi satu, hargailah pendapat orang lain. Kalau lu nggak bisa menghargai pendapat gue, ya, nah itulah akibatnya ya. Gue ingat banget, pokoknya kalian bisa cek aja video ini 7 bulan yang lalu. Waktu itu gue buat ketika Bitcoin ini masih dipucuk, harganya itu dipucuk di 945 juta ya, sekitar 63 atau 62 ribu dolar ya, seingat gue tuh segitu ya. Gue buat video ketika harga Bitcoin 500 juta yang ini nih ya. Intinya gue kena hujat segala macem ya, bilang penebar food segala macem ya, karena gue bilang kita bakal bearish, banyak nggak percaya. Dan ya di video ini ya terulang lagi tuh guys ya. Di video yang gue bilang BTC sudah masuk fase bearish, plan out market, ini gue kena bully lagi ya. Gue nggak tahu yang bully itu adalah pemain baru kah, atau yang sangkuters kah, atau yang gimana, itu gue nggak paham gitu. Tapi yang jelas kalau gue lihat dari gaya bicaranya, ini orang baru main, orang ini banyak sangkut. Gue bilang gue udah out market ya, jadi jangan bilang gue sangkut liquid segala macam. No, gue udah out jauh sebelum gue bikin video ini, gue udah out gitu ya. Nah, jangan sampai kalian nanti menuai malu sendiri ya, itu yang gue bilang ya. Nah, gue punya 3 alasan kenapa gue ngeklaim ini udah bearish ya. Gue kasih alasan untuk kalian ya. Oh ya, jadi ada juga satu orang yang ngancam gue, ingat bang, jejak digital terekam. Kalau tahun depan bull, gue bakal cek lagi balik ke video ini. It's okay ya guys ya. Nah, gue cuman bilang ya, gue nggak yakin kalau tahun depan itu, bukan nggak yakin. Gue yakin bullish trend itu ada kapan saja, yang artinya nggak harus terpaku sama tahun ini, tahun depan 2023 2024 enggak, tapi satu, kita bakal crash yang lebih dalam dulu. Nah, gue cuman ngasih ingatkan itu aja. Tapi kalau kalian nggak percaya, kalian bilang ini masih bullish, bakal ke 100 ribu akhir tahun, awal Januari, ya itu terserah kalian, itu pendapat kalian, toh ya. Dalam analisa nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua orang bebas berspekulasi dan semua orang bebas mengemukakan pendapat ya. Jadi itu yang mau gue bilang ya, kita lihat aja. Nah ini komen-komennya kalian bisa cek aja, gue balesin satu-satu, kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Oke. Nah semoga ya nggak terulang lah ya, kita jadi miskin lagi. Kalau gue nggak sih enggak ya, karena gue udah out market, gue nggak masuk. Oke. Nah jadi sebenarnya gue udah ngasih plan out ya teman-teman ya. Gue ngasih peringatan itu sejak 16 November ya. Di sini 16 November gue udah bilang skenario Monthly udah benar-benar nggak enak, udah antara dotop, udah juga membentuk pola yang namanya pola apa sih? Bisa dibilang, kalau kita bilang itu polanya adalah pola bear div ya. Nah, kemudian di sini gue bikin lagi, itu jam berapa tuh? Itu malam jam 21.03, ini 21.15 gue kirim lagi ya. Ini skenario gue, kalian bisa lihat Christian Victorious. Ini skenario gue di tanggal 16 November ya. 16 November kalian bisa lihat. Nah, ini benar-benar ngeri. Gue udah kasih peringatan karena benar-benar teknikal itu nggak bisa bohong teman-teman ya. Kalau kalian bilang cukong adalah segalanya, iya cukong adalah segalanya, tapi cukong itu nggak bodoh. Mereka tuh lihat teknikal juga, nggak mungkin ya kan
technical bull mereka bikin bear dan technical bear mereka bikin bull, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi sekali lagi gue bilang, nah gue bakal ngejelaskan secara teknikal kenapa kita bilang kalau Bitcoin itu udah bear ya. Ini kalian lihat ya skenarionya, ini yang terjadi dengan yang sekarang. Kita buka di time frame monthly. Ya, udah terjadi nggak? Udah terjadi kan? Udah terjadi guys ya. Udah terjadi ya, udah terjadi. Oke. Nah, gue bingung mau mulai dari mana, tapi yang jelas kita bakal bahas dulu adalah Bitcoin membentuk pattern bear diff besar ya. Bagi yang nggak tahu bear diff, ini di time frame monthly, ini segede gaban loh ya. Ini benar-benar bear diff segede gaban. Kalau kalian masih mengabaikan, kalau kalian masih bilang ini bull, artinya kalian harus less technical analysis ya. Kalau ada bear diff kalian nggak ngelihat, itu artinya kalian benar-benar harus less technical analysis. Nggak mungkin pump tiba-tiba, nggak mungkin pump ketika ada bear diff, itu nggak mungkin, nggak pernah ada ya. Kalau cukung mau ngepump atau mau ngedam itu ada polanya, nggak langsung ketika polanya jelek dibikin bagus, itu nggak bakal kayak gitu transisinya. Oke, nah ini yang pertama ya. Nah ini antara pola bear diff-nya ya. Nah secara RSI, nah kalian bisa lihat ya, ini juga udah di pucuk ya. Nah, ini juga kalian bisa lihat itu kayak gini nih. Nah, ya. Ini juga polanya itu kayak gitu. Polanya itu menurun gitu, teman-teman. Nah, jadi yang pertama ya, ketika pola bear diff ini muncul, biasanya ada pola selanjutnya, yaitu adalah pola double top. Nah, bagi yang nggak paham pola double top, ini gue gambarkan. Ini pola double top ya. Ini pola double top. Ini top 1, ini top 2, oke? Nah, ini top 1, top 2. Mirip nggak? Nggak mirip katanya. Oke, kita cek lagi ya pola double top di sini, guys. Pola double top. Nah, di mana pola double top itu akan menghasilkan penurunan yang sangat-sangat signifikan. Ya, kita ambil contoh yang kayak gini ya. Nah, ini first peak dan kemudian ada second peaknya ya. Nggak mirip, Bang. Oke, kita cari yang agak mirip. Ini mana yang mirip ya? Kita cari dulu nih guys yang biar kelihatan benar-benar mirip deh. Tapi kayaknya nggak ada lagi deh yang mirip, cuman yang ini deh ya. Mirip ya, itu first peak kemudian ada second peaknya ya. Ini karena kita bikin di time frame. Oke, kita ubah ke time frame weekly. Kita ubah ke time frame weekly ya. Kita bikin ke time frame weekly. Ini berapa sih? Nah, ini kita bikin ke time frame weekly biar kalian jelas ya. Ini time frame weekly dan kita lihat deh. Nah, polanya itu ada first peak dan ada juga second peak. Artinya pucuk 1 atau pucuk 2. Yang mana necklace-nya itu berada di sini. Ya, ini nih adalah area daripada necklace. Necklace itu leher kalau bahasa Indonesianya. Ya, ini adalah area lehernya. Ya, di sini necklace-nya dan kalian lihat area penurunannya bakal lebih jauh daripada si necklace itu. Ya, nah area penurunannya itu jauh banget tuh teman-teman. Ya, kita buka nih. Mana tadi? Nah, area penurunannya itu jauh banget tuh. Ya, kalian bisa lihat kalau udah double top, ini area penurunannya tuh jauh banget nih sampai ke sini ya. Nah, kita lihat lagi apakah mirip atau enggak? Ya tentu saja mirip. Ya, mirip atau enggak dengan yang gambar ini. Kita cek. Nah, mirip enggak? Ya mirip kalau misalnya kalian ngerti teknikal gitu. Ya. Nih. Penurunannya sampai di mana? Kalau gua lihat dia bakal penurunan ke arah sini sih. Ya, lebih tepatnya tuh bagian-bagian ke sini. Gitu. Nah, itu dari double top, skenario double topnya. Apakah bisa masih turun ya? Itu nggak tahu ya. Tergantung apakah daya seroknya kuat atau daya seroknya lemah gitu, nggak tahu kita bottomnya itu di mana. Tapi yang jelas ini tuh udah bear diff paket lengkap ya. Ini paket lengkap bear ya. Ini udah bearish divergent besar di time frame weekly, di time frame monthly, kemudian pola double top di time frame berapapun pola double top ya. Nah, ini udah kelihatan banget. Dan yang terakhir nih biar kalian percaya nih, kita ubah ke tren yang lebih simple biar kalian lihat gitu jelas betapa jelasnya dan betapa pedihnya gitu ya. Nah, gua nggak mau nyelamatin orang lain sebenarnya, karena kalau gua niat mau nyelamatin orang lain, gua selalu dihujat, gua bingung gitu kan. Padahal niatnya baik ya kan, ngasih info tapi malah dihujat, malah bilang A B C. Gua nggak ngerti ya, apakah pemain baru, sangkuters, atau berharap ngepam karena asetnya udah habis segala macam, itu gua nggak ngerti. Itu namanya orang yang tradingnya nggak realistis. Kalau kita realistis, market kayak gini, kita harus pandai bersikap, ambil keputusan. Oke, kemudian tren sudah di bawah EMA 20, 50, dan 100. Oke, ini kita kasih lihat lah, kok kayak gini. Oke, kita bikin di mingguan.
wah mingguannya aman kok bang, masih bull itu bang gitu kan, mingguannya aman, masih bull, oke, masih bull ya, memang harusnya bull sih ya, karena ini bentar lagi udah menukik nih ya, bahkan EMA 200-nya di time frame weekly itu sebenarnya baru muncul gitu ya. Nah kita lihat lagi nih, di time frame daily ya. Nah ini yang gue bilang ya, ingat teman-teman, ketika hampir crash kemarin, gua kasih peringatan Bitcoin bakal crash ya. Kalian lihat 3 EMA ini guys. Kalau 3 EMA ini udah bertemu ya, itu crashnya tuh bakal dalam. Lihat, bakal dalam ya. Intinya duluan adalah ketika EMA 20 udah bersilangan, EMA 20 dan 50 udah bersilangan, kemudian EMA 100 ketemu sama si EMA yang merah adalah EMA 20 ya, 20 ke 50, kemudian 100 ke 25. Dan di sini udah jelas banget ya teman-teman ya. Udah jelas banget nih. Ya, udah jelas apa? Kalian bisa lihat sendiri nih, ya kan? Nah, di sini nih kalian lihat EMA-nya udah dead cross di sebelah sini. Dan kemudian EMA biru, yang warna hijau ini EMA 100, ini udah hampir bertemu dengan yang garis merah. Kalian lihat tuh ya, pertemuan antara garis hijau dan garis merah itu langsung dalam. Kalian bisa lihat sendiri juga di sini. Pertemuan antara garis hijau dan garis merah itu bakal dalam. Ya. Nah, itu artinya udah benar-benar paket lengkap bear-nya. Kita ulangi lagi biar kalian nampak jelas ya. Biar kalian kelihatan jelas. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita zoom ya bagian sini ya. Tek, nih, bagian sini nih. Di sini juga nanti mungkin di bagian area sini nih. Oke, kita tinggal tunggu berapa hari aja lagi dan ya, selamat menikmati. Bagi yang kemarin menghujat, ya terserah kalian mau amankan aset mau apa, ya bebas ya. Itu kan pendapat kalian. Karena kalau gua udah out market. Karena apa? Karena baunya itu benar-benar gak enak. Jadi jangan maksa, tren gak enak dipaksa harus pump, harus ini, harus itu, harus A, B, C, itu jangan. Karena apa? Satu teman-teman, kita tuh realistis masuk di market. Ya, kenaikan Bitcoin itu udah benar-benar gila. Dari dari 2020 sampai sekarang itu sebenarnya udah gila. Kalau kalian sadar. Kalau kalian gak sadar, mau Bitcoin sampai berapa sih? Hah? Mau Bitcoin sampai berapa? $100.000. Siapa yang mau beli di situ? Karena orang berpikir itu area adalah area rasional dan pasti orang TP di angka cantik kayak gitu, nggak mungkin orang beli. Siapa sih mau sampai di situ? Hah? Ya udah, gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Ya semoga gue tunggu hujatannya lagi ya. And see you next video.